Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang kita akan baca pada malam hari ini adalah Al-Hadithur Rabi' wal 20, hadis yang ke-24. Kata Imam Nawawi, an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, dari apa yang beliau riwayatkan langsung dari Tuhannya, dari Rabbnya azza wa jalla, annahu qala, bahwa Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah jadikan hal tersebut haram di antara sesama kalian, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua dari kalian tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan beri petunjuk kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya kelaparan kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan beri makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, semua dari kalian telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah hal tersebut kepadaku, niscaya aku akan beri kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar
wa ana aghfirud dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian bersalah siang dan malam, dan aku mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa kalian. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai untuk memudaratkanku hingga kalian bisa membahayakanku, dan kalian pun tidak bisa memberikan manfaat kepadaku sehingga kalian bisa melakukannya. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dan orang terakhir dari kalian, baik dari kalangan jin maupun manusia, mereka berada dalam satu hati seorang laki-laki yang paling bertakwa, niscaya hal tersebut tidak menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, andaikan orang pertama sampai orang terakhir dari kalian, dari kalangan manusia maupun jin, mereka seluruhnya berada pada satu hati seorang laki-laki yang paling fajir sekalipun, niscaya hal itu tidak akan bisa mengurangi kekuasaanku walaupun hanya sedikit. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, andaikan orang pertama sampai orang yang terakhir dari kalangan manusia maupun jin, mereka seluruhnya berkumpul, berdiri di atas suatu bukit, kemudian semuanya minta kepadaku, niscaya aku akan beri apa yang mereka minta, dan hal tersebut tidak akan mengurangi sedikit pun terhadap apa yang ada di sisiku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan, kemudian keluar darinya air tetesan-tetesan, seperti itulah. Ya ibadi, innama hiya amwalukum innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, inilah amal-amal perbuatan kalian, aku sudah hitung untuk kalian, lalu kelak aku akan balas hal tersebut untuk kalian. Maka siapa yang mendapati kebaikan, maka pujilah Allah karenanya, dan siapa yang mendapati selain dari hal itu, maka jangan sampai dia mencela kecuali dirinya sendiri. Rawahu Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Haditsnya cukup panjang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadits ini dikenal dengan hadits qudsi, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Nabi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita katakan Allah berfirman. Tapi dia bukan Quran, dia hadits. Bukan hadis nabawi, tapi hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, di dalam hadits yang mulia ini terkandung di dalamnya banyak manfaat dan faidah. Bagaimana tidak? Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan hadits qudsi ini, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, yang di sana menunjukkan akan keagungan, kesempurnaan, kemuliaan, dan disucikannya Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak layak bagi kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Dan juga di dalamnya menunjukkan akan keagungan,
kebesaran karunia Allah Subhanahu wa taala serta luasnya kedermawanan Allah, di mana Allah memberikan kepada hamba-hambanya apa yang dia minta. Iya. Dan Allah ingatkan pula bahwa segala perkara itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Urusan makanan, minuman, asupan makanan, hidayah dan petunjuk, keberuntungan dan kerugian, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kepada siapa yang Ia kehendaki, Allah tahan terhadap siapa yang Ia kehendaki. Nah, dan juga di dalamnya terdapat penjelasan bahwa Allah itu adalah zat yang maha kaya. Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah tidak butuh kepada ketaatan hamba-hambanya. Allah tidak butuh kepada ibadah hamba-hambanya. Allah tidak butuh kepada ibadah kita, Pak. Sebab Allah maha kaya. Makanya diterangkan, andaikan kita ini seluruhnya menjadi orang yang bertakwa, niscaya kekuasaan Allah tidak bertambah. Kenapa? Kekuasaannya Allah sudah sempurna. Sebagaimana kalau kita seluruhnya menjadi orang yang fajir, orang yang kafir, hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Kenapa? Allah maha sempurna kekuasaannya, tidak butuh dengan kita. Sementara kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya Allah tegaskan, siapa yang minta ampun terhadap dosa-dosanya, minta kepada Allah. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak merasa berat untuk mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Siapa yang ingin minta rezeki, minta kepada Allah, dan Allah tidak merasa berat untuk memenuhi segala hajat, keperluan dan kebutuhan kita. Jadi jangan sampai kita mengira, wah terlalu banyak sudah yang meminta kepada Allah. Sudah terlalu banyak orang yang memohon kepada Allah, mungkin Allah kerepotan. Oh, jangan berpikir seperti itu. Itu sifat makhluk yang kalau banyak meminta kepada dia, dia akan kerepotan. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak kerepotan terhadap permintaan hamba-hambanya. Justru Allah yang perintahkan supaya kita berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Ayo berdoa kepada aku, kata Allah. Aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak merasa keberatan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Nah, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghitung semua amal perbuatan manusia, entah itu pahala, entah itu dosa, entah itu kebaikan, entah itu keburukan. Kemudian Allah balas sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perbuatan ihsannya Allah dan perbuatan adilnya Allah kepada makhluknya. Tidak ada seorang pun yang terzolimi pada hari itu, dan tidak ada seorang pun yang merasa terzolimi terhadap hak dan apa yang menjadi tuntutannya. Karena yang menjadi hakim adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha adil. Nah, maka di dalam hadits yang mulia ini terkandung banyak faidah-faidah, baik dalam urusan akidah, baik dalam urusan ibadah, maupun dalam urusan akhlak dan muamalah. Akan kita bahas insyaallah faidah-faidah ini, ya. Akan kita jabarkan satu persatu dari apa yang dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Namun sebelum itu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita akan jelaskan sedikit terkait dengan biografi sahabat Abu Dar, Jundub ibn Junadah al-Ghifari radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat mulia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih dikenal dengan nama kunyahnya, yaitu Abu Dar. Beliau dari suku Ghifar, makanya disebut Al-Ghifari. Abu Dar Al-Ghifari. Nama beliau adalah Jundub ibn Junadah ibn Sufyan ibn Ubaid. Ini nama beliau. Dan nasabnya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakek beliau yang bernama Kinanah. Nah, jadi Abu Dar ini bersambung nasabnya dengan Nabi pada kakek beliau yang bernama Kinanah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah,
Abu Dar ini masuk Islam di Makkah, dan beliau termasuk dari as-sabiqunal awwalun, yaitu sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Bahkan dikatakan bahwa sahabat Abu Dar ini orang kelima masuk ke dalam Islam setelah istri Nabi, setelah Abu Bakar, setelah Ali bin Abi Thalib. Yang kelima adalah sahabat Abu Dar radhiyallahu taala anhu. Dan beliau dikenal sebagai sahabat yang ahli ibadah. Beliau juga dikenal dengan kezuhudannya, dan beliau senantiasa mengucapkan kebenaran dimanapun beliau berada. Beliau tidak khawatir terhadap cercaan orang-orang yang akan mencercanya. Ini sahabat Abu Dar. Bagaimana kisah keislaman beliau? Sedikit kita ceritakan jamaah sekalian, yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Jadi sahabat Abu Dar Al-Ghifari ini diceritakan tentang kisah keislamannya. Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, dan juga dalam Musnad Imam Ahmad, dan sebagiannya juga diambil dari Sahih Al-Bukhari. Jadi dikisahkan, ringkas saja, tatkala Abu Dar radhiyallahu anhu berangkat dari kampungnya bersama dengan saudaranya. Saudaranya bernama Unais dan juga ibunya, mau pergi ke Makkah. Jadi dari kampungnya mau pergi ke Makkah. Nah, sahabat Abu Dar ini, beliau sudah mendengar memang tentang berita ada seorang laki-laki di Makkah yang mengaku sebagai seorang nabi. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu ada berita-berita, ada isu-isu tentang hal tersebut. Nah, maka beliau pun ketika dekat dengan kota Mekah, beliau tidak masuk kota Mekah dulu. Beliau lihat suasana dan keadaan dulu. Beliau utus saudaranya Unais, wahai Unais, kamu duluan pergi ke Makkah. Kamu cari tahu berita seorang yang katanya mengaku nabi itu. Cari tahu beritanya dia, dan bagaimana sikap penduduk Makkah terhadap dia. Biar aku di sini menunggu bersama ibu, kata sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu beliau masih musyrik, belum muslim ketika itu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, akhirnya saudaranya ini Unais pergi ke Makkah. Selang beberapa hari, akhirnya beliau kembali pulang. Datang saudaranya Unais ini, kemudian Abu Dar langsung tanya, wahai Unais, kau dapat tidak berita tentang orang yang mengaku nabi itu? Maka Unais pun mengatakan, ya, aku dapatkan berita tentang dia. Nah, terus bagaimana dia itu? Kata saudaranya Unais, betul, dia mengaku seorang nabi, dan dia mengaku bahwa dia utusan Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, kata dia. Terus kata Abu Dar, lalu bagaimana sikap penduduk Mekah terhadap dia? Kata Unais radhiyallahu anhu yang ketika itu belum masuk Islam. Nah, penduduk Mekah ketika itu memusuhi dia. Bahkan mereka menggelari orang tersebut dengan gelar-gelar yang buruk. Dikatakan sebagai majnun, orang gila, tukang syair, penyihir, dukun. Banyak julukan-julukan penduduk Mekah terhadap orang ini. Maka Abu Dar tanya kepada saudaranya, lah terus kalau menurutmu sendiri, menurut penilaianmu, bagaimana dengan orang itu? Maka jujur Unais ketika itu mengatakan, menurut saya wahai Abu Dar, wahai saudaraku Abu Dar, orang ini orang jujur. Penduduk Mekah itulah yang berdusta dengan pengakuan mereka, dengan julukan-julukan mereka kepada orang ini. Loh, kenapa bisa begitu? Kata sahabat Unais, lah, mereka menggelari dia sebagai seorang dukun, sebagai seorang penyair. Nah, saya ini sudah sangat sering bertemu dengan dukun dan penyihir. Saya sering bertemu dengan dia.
Dan aku lihat orang ini ucapannya tidak sama seperti dukun dan tidak sama seperti penyihir. Maka tidak bisa dia dikatakan sebagai penyihir atau dukun, kata Unais. Nah, mereka katakan dia juga seorang penyair. Kata Unais, ya Abu Dar, saya ini penyair. Saya ini orang yang ahli syair. Aku lihat ucapannya itu tidak sama dengan seorang penyair. Bahkan bahasanya lebih tinggi dari syair. Kenapa? Bahasa Quran. Dia bukan penyair. Maka aku berkesimpulan bahwa dia orang yang jujur. Maka mendengar pengakuan saudaranya ini, makin penasaran sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu tentang Nabi ini. Maka akhirnya beliau berkata, wahai Unais, kita gantian. Saya mau lihat dia langsung dengan mata kepalaku. Saya mau lihat bagaimana sikap dia, bagaimana dia itu sebenarnya. Okelah, kata sahabat Unais. Ya, akhirnya sahabat Abu Dar pergi. Tapi sebelum pergi, sahabat Abu Dar dipesani oleh saudaranya Unais. Kata Unais, wahai Abu Dar, hati-hati kamu terhadap apa yang kau ingin cari tahu ini. Loh, kenapa? Kata Unais, ini berita yang sangat sensitif di kalangan penduduk Mekah saat ini. Sangat sensitif isu ini. Aku khawatir nanti kamu jadi bulanan-bulanan penduduk Mekah. Hati-hati kau. Ini sangat sensitif di kalangan mereka. Jangan sampai mereka memukulimu, jangan sampai mereka bahkan membunuhmu. Maka mendengarkan nasihat saudaranya ini, akhirnya Abu Dar pun pergi hati-hati. Sesampai di Makkah, beliau pun kebingungan, Pak. Bagaimana caranya saya mau cari tahu tentang orang yang mengaku Nabi ini? Nah, kan zaman dulu kan tidak seperti zaman sekarang, Pak. Kalau zaman sekarang, kalau kita mau cari orang tentang, tinggal kita searching aja di Google, mungkin sudah tahu, ya kan? Nah, zaman dulu tidak seperti itu. Akhirnya beliau pun kebingungan, bagaimana caranya saya mau cari tahu dia. Nah, penduduk Makkah sangat banyak ketika itu. Bagaimana yang caranya ini? Akhirnya beliau pun masih teringat dengan pesan saudaranya, hati-hati. Maka beliau pun melihat dari penduduk Mekah, beliau cari kiranya orang yang paling lemah, yang paling kurus ceking, yang kalau ditanya tidak bisa berbuat apa-apa dia, tidak bisa macam-macam dia. Beliau pilih kira-kira mana yang pas kira-kira, supaya apa? Jangan sampai beliau nanti jadi bulanan-bulanan orang penduduk Mekah tatkala itu. Nah, maka dapatlah orang tadi. Jadi dilihat oleh Abu Dar, oh ini orangnya kayaknya pas ini. Orangnya kurus ceking, kayaknya lemah. Akhirnya dipanggil oleh Abu Dar. Abu Dar radhiyallahu anhu, ya, ketika itu berkata kepada orang ini, salah seorang penduduk Mekah yang dianggap lemah tadi oleh Abu Dar, dengan pelan berbisik-bisik Abu Dar mengatakan kepada orang tadi, ya fulan, aku dengar ada seorang yang dikatakan Sobi. Nah, Sobi ini juga salah satu julukannya orang musyrikin Quraisy tentang Nabi SAW. Sobi itu dalam bahasa Arab maksudnya mereka inginkan orang yang murtad. Nah, Nabi kita Muhammad SAW itu dikatakannya orang murtad. Maksudnya apa murtad? Murtad dari agama nenek moyang. Murtad dari agama nenek moyang untuk menyembah berhala. Nah, mereka gelari Nabi itu Sobe, orang murtad dari agama nenek moyang. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika ya Abu Dar radhiyallahu anhu berbicara seperti itu dengan nada yang santai, pelan, bahkan berbisik, ternyata orang ini langsung berteriak, "Hei, ini orang yang mau ikut agama si murtad." Didengarkan oleh siapa? Seluruh penduduk Mekah ketika yang ada di pasar ketika itu. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Maka semua penduduk pasar tatkala itu langsung melempari Abu Dar radhiyallahu anhu dengan apa yang ada di sekitar mereka. Ada yang melempari dengan batu, ada yang melempari dengan tanah, ada yang melempari dengan tulang.
Subhanallah, dilempari sahabat Abu Dar sampai beliau pingsan. Lihat ya, betul-betul sangat sensitif berita tentang itu. Sampai beliau pingsan, dan disebutkan bahwa sekujur tubuhnya Abu Dar penuh dengan darah dan tidak ada seorang pun yang menolong Abu Dar ketika itu. Beliau pingsan. Maka apa yang terjadi? Ini baru tanya saja padahal sudah sampai seperti itu yang beliau dapatkan. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, selang beberapa lama Abu Dar pun siuman, Pak. Tadi pingsan kan, dilempari, siuman beliau. Ketika beliau siuman, beliau merasa kehausan. Akhirnya beliau pun cari air dan ketemu sumur Zam-Zam ternyata. Nah, beliau minum air Zam-Zamnya, kemudian beliau bersihkan luka-luka beliau di situ. Kemudian beliau merasa lapar. Nah, beliau Abu Dar ini termasuk orang miskin, kasihan. Beliau tidak punya bekal dan tidak ada seorang pun yang mau mengasihani sahabat Abu Dar tatkala itu. Hingga berhari-hari beliau tidak makan. Beliau hanya minum dari air sumur Zam-Zam saja. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika itu beliau belum ketemu orang yang beliau cari. Maka suatu hari, ya, ketika beliau melihat di Makkah ketika itu lagi sepi, tidak ada orang. Akhirnya beliau pun datang ke Ka'bah ketika itu. Ka'bah pada saat itu tetap diagungkan oleh orang-orang musyrikin, ya, karena masih ada peninggalan agama Nabi Ibrahim. Walaupun ketika itu di sekitar Ka'bah, terlalu banyak berhala-berhala. Ada 360 berhala, Pak, di sekitar Ka'bah ketika itu. Orang-orang musyrikin yang taruh. Nah, maka beliau ke sana. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau berjumpa dengan dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki yang ternyata dua orang ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iya. Yang mana dua orang ini, yaitu Nabi dan Abu Bakar, sedang tawaf di Ka'bah. Kemudian setelah tawaf, sholat. Dalam hati sahabat Abu Dar ketika itu, jangan-jangan inilah orang yang saya cari ini. Jangan-jangan ini orangnya ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka setelah Nabi dan Abu Bakar selesai sholat, Abu Dar langsung mendatangi mereka. Kemudian Abu Dar ngucapin salam kepada mereka. Assalamualaikum. Jadi menunjukkan bahwa salam itu sudah ada juga di zaman mereka. Ini Abu Dar belum mengenal Islam ini. Nah, tapi memang sudah ada ucapan salam itu, sudah ada. Dijawab oleh Nabi SAW salamnya. Kemudian Nabi SAW tanya kepada Abu Dar, mimman anta? Wahai orang asing, kamu ini dari mana? Nah, maka Abu Dar mengatakan, min Gifar. Aku dari suku Gifar. Aku dari suku Gifar. Maka tiba-tiba Rasulullah SAW pun meletakkan telapak tangannya di dahinya. Abu Dar ketika itu merasa takut karena beliau mendengar isu-isu bahwa beliau ini penyihir, beliau ini dukun. Beliau merasa khawatir. Tapi setelah itu beliau tenang dan merasa tenang ketika itu. Maka Rasulullah SAW ketika itu pun bertanya, wahai Abu Dar, kamu di sini sudah berapa lama? Kata Abu Dar, kurang lebih sekitar 1 bulan. 30 hari, 30 malam aku di sini. Rasul tanya lagi, terus siapa yang memberi kamu makan? Kata Abu Dar, tidak ada seorang pun yang memberi saya makan. Nah, bagaimana kamu bisa hidup? Ya, saya cuma minum air Zam-Zam ini saja. Tapi subhanallah, saya minum air Zam-Zam, badanku kuat dan aku tambah gemuk. Kata sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu ketika itu. Subhanallah, ini keberkahan air Zam-Zam, Pak. Maka mendengarkan Abu Dar bilang seperti itu, Rasulullah bersabda kepada Abu Dar, innaha mubarakatun wa innaha ta'amu tu'min. Wahai Abu Dar, memang air Zam-Zam air yang penuh berkah dan dia bisa menjadi asupan makanan, kata Nabi.
Dalam sebagian riwayat Nabi bersabda, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu sesuai dengan niat untuk apa kita minum. Kalau kita niatkan untuk makanan, maka air zam-zam bisa berubah menjadi makanan. Bukan berubah fisiknya, enggak, air ya tetap air, tetapi dia bisa mengenyangkan seseorang. Dan kalau diniatkan dia untuk obat, maka dia bisa menjadi obat bagi orang yang sakit. Ini keberkahan air zam-zam. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diceritakanlah oleh Abu Dar ini kisahnya beliau. Maka mendengarkan hal tersebut, sahabat Abu Bakar yang juga ikut mendengarkan kejadian itu, beliau pun merasa iba dengan Abu Dar ini. Beliau merasa kasihan. Kemudian beliau minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya untuk menjamu orang ini. Aku kasihan kepada dia ya Rasul. Akhirnya dia pun dijamu oleh sahabat Abu Bakar. Subhanallah, dari situlah ya tumbuh benih-benih keimanan di dalam diri sahabat Abu Dar. Beliau melihat akhlaknya Rasulullah yang luar biasa. Beliau melihat bagaimana Rasulullah SAW sangat luar biasa. Akhirnya beliau pun tertarik dengan Nabi, dan dari situlah pintu hidayah membuka hati Abu Dar radhiyallahu anhu, dan beliau masuk Islam ketika itu. Beliau bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Lihat, ketika selesai bersyahadat, Nabi SAW membekalinya dengan bekal-bekal ilmu. Kemudian ketika itu Nabi perintahkan Abu Dar untuk kembali ke keluarganya. Wahai Abu Dar, kembalilah kau pulang. Kemudian dakwahkan Islam ini kepada kampungmu, kepada orang-orang di kampungmu. Maka Abu Dar, Pak, dan ketika itu Abu Dar ini, sahabat Abu Dar dikenal sebagai sahabat yang pemberani, Pak. Orangnya sangat berani beliau ini. Beliau bersumpah di hadapan Nabi, ya Rasulullah, demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, saya tidak akan pulang sampai saya bersyahadat, berteriak dengan suara lantang di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Beliau ingin beranikan dirinya dengan hal tersebut. Saya ingin nyatakan keislamanku ya Rasulullah. Akhirnya beliau pergi ke pasar. Kemudian beliau berteriak dengan suara yang lantang. Beliau berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di hadapan orang kafir Quraisy ini, Pak. Maka mendengarkan itu, ngamuk orang kafir Quraisy ketika itu. Langsung memukuli mereka. Langsung memukuli siapa? Sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu, sampai berdarah-darah lagi beliau radhiyallahu anhu. Tapi kini datang penolong beliau. Datanglah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang tidak lain merupakan pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tolong Abu Dar, tapi ya beliau sendiri. Beliau takut-takuti penduduk Mekah tatkala itu. Kata sahabat, kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi ini, wahai penduduk Mekah, kalian tidak tahu siapa dia ini? Dia ini dari suku Ghifar. Beliau ingatkan, kalian kalau berdagang ke Syam, kalian itu lewat kampungnya. Kalian lewat kampungnya. Kalau sampai dia terbunuh, kalian tidak bisa lagi berdagang di kampungnya. Mendengarkan hal tersebut, akhirnya ya penduduk Mekah ketika itu tidak berani mukulin Abu Dar lagi. Nanti mati, bahaya nanti perdagangan kita. Akhirnya mereka tahan diri. Maka selamatlah Abu Dar, dibawa pulang. Subhanallah, Pak. Besoknya Abu Dar datang lagi, ngucapin syahadat lagi di hadapan mereka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kali ini tidak ada orang berani yang datang kepada beliau, karena takut tadi sudah. Nah, akhirnya ya beliau pun pulang ke rumahnya. Sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu, kemudian beliau mendatangi saudaranya Unais bersama ibunya. Ya, beliau datang kemudian dengan penuh kegembiraan. Beliau menyatakan bahwa saya sudah masuk Islam. Maka sahabat Unais yang tadinya memang sudah tertarik dengan Nabi, langsung juga bersyahadat, aku pun akan masuk Islam. Dan ibunya juga masuk Islam. Subhanallah. Nah, akhirnya mereka pun pulang bersama-sama ke kampungnya di suku di kampung Ghifar, dan beliau mendakwahkan Islam di sana.
Subhanallah, dengan dakwah sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu, banyak penduduk Ghifar, banyak suku Ghifar ketika itu yang masuk ke dalam Islam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan disebutkan ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya, dan orang-orang Ghifar ketika itu sudah menunggu kedatangan Nabi. Tatkala Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq datang ke Madinah, maka disambut oleh penduduk Ghifar. Datang mereka berombongan di hadapan Nabi SAW dengan sukacita. Mereka menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Kemudian datang lagi suku Aslam yang juga bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Nabi sangat gembira ketika awal kali berhijrah ke Madinah. Dan Nabi doakan suku Ghifar dan suku Aslam. Kata Nabi SAW, Ghifar ghafarallahu lahum. Orang-orang Ghifar, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa Aslam salamahumullah. Dan suku Aslam, semoga Allah memberikan keselamatan pada mereka. Doanya Nabi SAW kepada mereka semuanya. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi ini kisah bagaimana keislaman sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu. Beliau sahabat yang mulia dan beliau sangat diperhatikan oleh Nabi SAW. Bagaimana tidak? Ya, sahabat Abu Dar ini juga yang awal-awal masuk Islam dan sangat teguh dengan pendiriannya. Sahabat Abu Dar ini. Makanya Nabi SAW sangat sering menasihati Abu Dar. Sangat sering berpesan dengan sahabat Abu Dar. Nah, salah satu pesannya Nabi SAW kepada sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu yang kita bisa ambil sebagai pelajaran di sini, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi pernah berpesan kepada sahabat Abu Dar, dan Abu Dar sendiri berkata, "Amaroni khalili bisab'in." Sesungguhnya kekasih saya, yaitu Rasulullah SAW, telah berpesan kepada saya dengan 7 perkara. Ini pesannya Nabi kepada Abu Dar. Walaupun ini tertuju kepada sahabat Abu Dar, tetapi wallahi ini nasihat umum kepada seluruh umat Islam. Lihat apa 7 wasiat atau 7 pesan Rasulullah kepada Abu Dar. Amaroni bihubbil masakin wad-dunuwi minhum. Yang pertama, Rasul memerintahkan kepada saya agar saya mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Ini pesannya Nabi kepada Abu Dar. Dekat dengan orang miskin, cintai orang miskin. Karena mereka ini adalah orang-orang yang patut untuk dikasihani, patut untuk kita dekati agar kita bisa memberikan apa yang kita bisa berikan kepada mereka. Pesan Nabi kepada Abu Dar. Yang kedua, wa amaroni an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fauqi. Nabi juga berpesan kepadaku agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dalam urusan dunia dan jangan melihat kepada orang yang berada di atasku. Ini kalau perkara dunia, Pak. Kalau perkara dunia, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas kita tidak akan pernah bersyukur. Tapi kalau lihat ke bawah, ternyata ada orang yang lebih kurang daripada saya, maka dia akan pandai menghargai nikmat Allah. Ini jamaah sekalian. Berbeda kalau urusan agama. Kalau urusan agama, urusan akhirat, lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Nah, itu kebalikannya. Nah, tapi orang sekarang beda. Kalau dalam urusan agama, dia lihat ke bawah. Oh, Ustadz, saya ini masih mending sholat Jumat. Tiap Jumat saya sholat. Ada yang tetangga saya tidak sholat Jumat, Ustaz. Ini lihat ke bawah dia kan. Harusnya dia lihat ke atas, yang sholat 5 waktu di masjid. Nah, tapi kalau urusan dunia, oh dia lihat ke atas. Saya ini sudah punya kendaraan, tapi si fulan itu lebih canggih kendaraannya. Nah, ini kebalik, Pak. Kalau dalam urusan dunia lihat ke bawah. Dalam urusan agama, lihat kepada yang di atas, supaya lebih memotivasi kita untuk semakin baik dalam beribadah kepada Allah. Ini pesan Nabi kepada sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu. Kemudian kata beliau yang ketiga, wa amaroni an asilar rahim wa in adabarat. Nabi juga memerintahkan saya, berpesan kepada saya supaya saya menyambung tali silaturahim walaupun mereka memutuskan saya. Jadi kita itu menyambung tali silaturahim, Mbak.
Bahkan kata Nabi disebutkan dalam satu riwayat bahwa menyambung tali silaturahim yang sebenar-benarnya adalah kamu menyambung apa yang terputus. Ketika putus itu hubungan tali silaturahim, kamu sambung. Nah, itulah menyambung tali silaturahim. Bukan menyambung yang masih utuh. Bukan. Kalau yang menyambung yang masih utuh, ya wajar kita berbuat baik kepada keluarga kita. Tapi yang putus kemudian kita yang mulai sambung, ini luar biasa ini. Karena orang biasanya lebih mempertahankan egonya. Oh, ngapain saya? Dia yang salah sama saya. Subhanallah, tidak. Orang yang menyambung tali silaturahim, dia sambung apa yang terputus. Dia lupakan apa yang mungkin pernah terjadi. Dia sambung tali silaturahim. Kenapa? Yang menyambung tali silaturahim, Allah akan sambung dia. Man wasala, barang siapa yang menyambung tali silaturahim, wasalahullah, Allah akan sambung dia. Wa man qata'a, qata'ahullah. Siapa yang memutuskan tali silaturahim, Allah akan putuskan dia. Ini para jamaah, nasihatnya Abu Dar kepada nasihatnya Nabi kepada Abu Dar. Yang keempat, wa amarani alla as'ala ahadan syai'an. Nabi juga berpesan kepada saya, memerintahkan saya supaya saya tidak meminta kepada seorang pun dalam urusan dunia. Maksudnya tidak minta-minta. Ini para jamaah sekalian, tidak minta-minta. Nah, berusaha untuk hal tersebut. Kenapa? Karena orang Islam itu punya izzah, punya kemuliaan dia. Dia tidak mau minta-minta kepada orang lain, menjadi peminta-minta. Tidak. Selama dia masih bisa bekerja, selama masih dia berusaha. Beda kalau misalnya orang yang sudah tidak mampu lagi bekerja, berusaha, sudah tua renta. Nah, yang seperti ini patut untuk kita kasihani. Tapi orang yang masih muda, masih kuat, minta-minta, ini tidak sepantasnya. Bekerja. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian nasihat Nabi kepada Abu Dar yang keempat, wa amaroni, yang kelima ya, wa amaroni an aqula bihaqqin wa in kana murra. Aku juga dipesani oleh Nabi untuk aku mengucapkan kebenaran walaupun itu pahit diterima oleh orang. Kebenaran harus disampaikan, sekalipun itu sulit, berat untuk diterima oleh orang. Tapi yang namanya kebenaran mesti disampaikan. Nah, kemudian wa alla akhafu fillah laumata laim, dan aku tidak takut di dalam menegakkan kebenaran walaupun harus dicerca oleh orang-orang yang mencerca. Tidak boleh takut dalam menyuarakan kebenaran terhadap orang-orang yang datang nanti mungkin mencerca, mungkin berkata begini, mungkin berkata begitu. La nakhafu fillah laumata laim. Kalau ini kebenaran, kalau ini hak, sampaikan dia. Karena dengan hal tersebut kita sudah menunaikan kewajiban kita. Kalau kita yang bukan menyampaikan, yang bukan kita dari kita yang menyampaikan kebenaran, siapa lagi? Ya kan? Apakah kebenaran itu mau ditutup-tutupi sampai hari kiamat? Tidak mungkin. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian wa amarani an uktsira min qauli la haula wala quwwata illa billah fa innahunna min kanzin tahtal arsy. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Nabi perintahkan aku untuk memperbanyak kalimat hauqalah, yaitu kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah. Kalimat ini, kata Nabi, adalah perbendaharaan yang disimpan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu zikir yang bagus untuk kita ucapkan adalah zikir la haula wala quwwata illa billah, disingkat dengan hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari nasihat Abu Dar radhiyallahu anhu kepada umat Islam dan dari apa yang beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir jamaah sekalian, bagaimana Abu Dar radhiyallahu anhu meninggal dunia? Beliau meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah. Ketika beliau meninggal dunia, ya, beliau ketika itu meninggal di tengah padang pasir, Pak. Jadi sahabat Abu Dar ini, ya, ketika di masa tuanya beliau menyendiri bersama istrinya. Nah, ketika itu tatkala terlihat Abu Dar radhiyallahu anhu sudah sangat sulit, kesehatannya sudah menurun, bahkan sudah mau meninggal, ya, nafasnya sudah tersengal-sengal.
Istrinya melihat hal tersebut menangis beliau. Abu Dar bertanya kepada istrinya, "Ma yubakik?" Wahai istriku, apa yang menyebabkan kau menangis? Kata istrinya, "Wahai Abu Dar, kau akan meninggalkan aku. Bagaimana aku tidak bersedih? Dan bagaimana aku akan mengurus jenazahmu nanti, wahai Abu Dar? Aku seorang wanita yang sudah tua renta. Tidak ada bersama kita seorang pun di sini." Kata istrinya tadi. "Dan apa yang harus aku berikan kepadamu dari kain kafan? Kita tidak punya kain kafan." Karena sangat miskinnya ketika itu, jamaah sekalian. Maka sahabat Abu Dar menenangkan istrinya, "Wahai istriku, bergembiralah kamu. Aku mendengar Nabi SAW pernah bersabda di hadapan para sahabat dan aku ada di situ." Kata sahabat Abu Dar, kata Nabi, "La yamutunna rajulun minkum." Akan ada seorang dari kalian yang meninggal dunia bifalatin minal ard. Dia meninggal dunia, kata Nabi, di sebuah padang pasir yang tandus, yang dia akan disaksikan oleh banyak kaum muslimin. Kata Abu Dar, "Aku ada di situ, wahai istriku. Semua orang di situ sudah meninggal kecuali aku. Dan aku mengira akulah yang dimaksud oleh Nabi." Subhanallah, beliau pun meninggal dan terjadi apa yang beliau katakan ini. Tersiar berita beliau meninggal dunia dan kaum muslimin berbondong-bondong datang kepada Abu Dar, mensolatkan Abu Dar, dan ketika itu yang mensolatkan Abu Dar adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka inilah kisah dari sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadits ini. Semoga kita bisa ambil pelajaran darinya, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.